Aksi geng Klitih di Yogyakarta kian nekat. 28 anggota geng pelajar antar SMA di Yogyakarta diringkus polisi karena asal sasar orang hingga perusakan rumah. Kami akan awali dengan informasi aksi Klitih atau kejahatan yang kembali terjadi di Jalan Magelang, Yogyakarta, Kecamatan Mertoyudan pada Senin sekitar pukul 4 pagi. Apa wae nang kene? Oke, saya di sini tadi makan pil sapi sebanyak 4 butir. Ya oke, mau 2 nang kali kene bertahap. ngopo? Sampai di sini karena saya baru saja datang sama teman saya dengan mudahnya jalan masuk jajan, saya ada motor terparkir. Saya pikir pertama saya pikir dulu. Saya pikir itu teman saya, soalnya ke depannya itu, depan apa? Bagasi itu. Dene Ya, ya. opo? Apa? Maling to mau. Balik kita, balik nih gono omahku. Itu cepet kancaku balik neng kene. Aku jadi saya kondisi Ora emang nang kene kan ngopo wis? Ya sing Jero. pil loro dadi papat terus iki tambahan karo bar iki aku ning kono kuwi apa anjing laut, delok anjing laut. Ora. Jogja dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, kota yang hangat bagi banyak orang. Namun dalam beberapa tahun terakhir, ada satu kata yang membuat malam di Jogja terasa berbeda. Klitih. Setiap kali berita tentang Klitih muncul, rasa takut kembali hidup. Jalan yang biasa dilewati untuk pulang, tiba-tiba terasa tidak lagi sama. Di balik berita-berita yang mengejutkan itu, muncul pertanyaan yang sulit. Apakah ini hanya soal kenakalan remaja? Atau ada persoalan yang jauh lebih dalam? Klitih sering dipahami sebagai kekerasan jalanan yang dilakukan anak muda, namun ketika dilihat lebih dekat, persoalannya tidak sesederhana itu. Ada remaja yang sedang mencari identitas, ada kebutuhan untuk diakui, ada keinginan untuk dianggap berani oleh lingkungannya. Di balik persoalan itu, ada masalah lain yang bergerak lebih senyap, penyalahgunaan obat-obat tertentu. Salah satunya adalah trihexyphenidyl yang di masyarakat sering dikenal dengan sebutan pil sapi. Dalam beberapa tahun terakhir, penyalahgunaan obat-obat tertentu menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan, terutama di kalangan remaja. Berbeda dengan narkoba yang identik dengan risiko hukum dan stigma besar, obat-obatan tertentu justru sering dianggap lebih aman, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh. Persepsi inilah yang membuat obat-obat tertentu perlahan berubah menjadi ancaman tersembunyi. Ia beredar lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan mulai menyasar generasi muda yang belum sepenuhnya memahami risikonya. Sangat banyak erat ke ininya ya, kaitannya. Karena begini, mereka itu karena di lingkungan anak-anak remaja itu kalau mereka merasa jago dan di dalam lingkungan yang memang keras, semakin dia berani, dia ada kemungkinan menjadi ketua gengnya lah, gitu. Nah, salah satunya itu mereka harus melakukan tindakan kekerasan. Sebenarnya kan perilaku ini di zaman saya sudah waktu perang antara SMA dan lain sebagainya, tapi sekarang lebih intens, lebih sering lagi terjadi. Mereka janjian di media sosial untuk berkelahi. Nah, sebelum mereka melakukan itu, supaya tidak takut dan percaya diri terus tidak merasakan sakit, pasti pakai obat-obatan tertentu gitu. Dan biasanya yang dipakai itu ya obat-obatannya ya termasuk trihex, tramadol, alprazolam. Pengakuan mereka pasti. Terutamanya itu yang selalu pasti faktor keluarga. Lalu yang kedua itu faktor lingkungan, ajakan dari teman-teman mereka, sehingga anak ini dari masalah keluarga, mereka akhirnya mencari teman dan temannya itu yang memfasilitasi
supaya mendapatkan obat-obatan tertentu. Ya, ini kan sebenarnya tergantung pemakaian yang dia pakai. Maksudnya gini, kalau dia pemakaiannya sudah lebih dari 3 tahun, kejadian halusinasi, delusinasi, waham, bipolar itu pasti terjadi. Oleh sebab itu kita kerjasama dengan psikiater. Tapi kalau pemakaiannya masih di bawah 2 tahun, jarang terjadi. Hanya di penagih, jadi withdrawal syndrome-nya itu, gejala putus zatnya hanya sampai di situ. Tapi kalau pemakaiannya di atas 5 tahun, itu biasanya hampir 80-90% itu sudah kena gangguan halusinasi. Gitu. Pandang panti rehabilitasi, ini penanganan OOT agar lebih efektif sebaiknya bagaimana ya Pak? Ya, jadi gini, penanganan OOT yang pasti, yang utama, pertama kali dia datang itu memang harus penanganan medis dulu. Karena untuk detoksifikasinya itu nggak bisa dari rehabilitasi sosial. Kami ini rehabilitasi sosial, jadi ada 2 jenis rehabilitasi, medis dan sosial. Nah, itu harus penanganan medis dulu. Nah, dari penanganan medis baru dilakukan tindakan atau ikut join program di rehabilitasi sosial. Karena kalau hanya di medis saja, mereka cenderung akan kembali lagi. Sebenarnya semua pemakaian. Nah, baru untuk menghindari atau supaya mereka tidak lagi tersuges untuk menggunakan lagi, nah itu dia ikut terapi komunitas itu, gitu. Upaya Badan POM dalam menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OOT dilakukan melalui 2 strategi utama, represif dan preventif. Strategi represif difokuskan pada penguatan penegakan hukum bersama Criminal Justice System atau CJS serta penindakan berbasis risiko. Sementara itu, strategi preventif dilakukan melalui sinergi lintas pemangku kepentingan serta edukasi bahaya obat-obat tertentu kepada generasi muda berbasis komunitas. Karena pada akhirnya, Klitih bukan hanya cerita tentang remaja yang melakukan kekerasan di jalanan. Penyalahgunaan obat-obat tertentu juga bukan hanya soal obat yang dijual secara ilegal. Di antara keduanya, ada anak-anak muda yang sedang mencari ruang, pengakuan, dan tempat untuk merasa berarti. Jogja tidak hanya perlu lebih aman di malam hari, Jogja juga perlu lebih hadir bagi anak mudanya sejak awal. Sebelum mereka mencari pelarian pada obat-obatan, sebelum mereka terjebak dalam lingkungan yang salah, dan sebelum jalanan menjadi tempat untuk mencari pengakuan dan keberanian. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are